Ya, jadi saya untuk video kali ini akan mereview kembali dari list yang udah dikerjakan dari merge account. Ini sudah selesai merge account, tapi saya masih punya rencana untuk membuat rollbacknya. Siapa tahu dia mau nggak jadi, misalnya mau merollback kembali data-data seperti paper dan conference-nya ke akun semulanya. Jadi mungkin itu masih rencana aja sih. Ini nggak terlalu ini karena sudah dikerjakan. Selanjutnya adalah search field submit paper. Ini mungkin saya akan tunjukkan, waktu itu belum saya tunjukkan. Jadi ketika author ini akan mensubmit papernya, dia akan mengisi sebuah form dulu, form paper detail di sini. Sini ada title, abstract, keywords, tracks, dan author. Nah, di sini secara otomatis author yang mensubmit papernya secara otomatis akan diisikan oleh sistem, karena um, kita merekomendasikan untuk menggunakan email primary. Jadinya kalau selain email primary nanti mungkin ada sistem yang error waktu itu kalau nggak salah di bagian registrasi. Jadi harus sesuai primary emailnya. Saya masih uh, pengen buat juga sih, kayak misalnya dia mau menggunakan email yang satunya lagi, nanti mungkin di sini secara otomatis akan mengubah primary emailnya menjadi primary menjadi email yang di author untuk mensubmit paper ini. Lalu selanjutnya, jika author itu mau menambahkan author lain, maka di sini bisa langsung tambah. Ini saya ubah, waktu itu kayaknya kurang bagus kalau misalnya cuma plus doang di samping, jadinya ini saya ubah bentuknya jadi ke bawah. Karena sebelumnya kan kalau kita lihat di sistem yang dulu yang lama itu cuma dari kanan aja, di sini ada plus sama X. Kalau ini saya tambahkannya jadi nggak ambigu. Kalau kita cari, ini sebenarnya bisa auto complete juga. Jadi saya udah buat di sini, misalnya kita akan mencari author lain namanya uh, misalnya Pak Yozi. Nah, ini langsung keluar nama profilnya. Atau misalnya email, kalau dari email juga bisa. Misal saya ketik email. Nah, ini juga akan tertampil berdasarkan email. Jadi di sini keywordsnya adalah email dan nama profilnya. Misalnya email saya. Nah, ini akan tertampil. Nah, usernya banyak sekali karena saya duplikasi. Database-nya agak error. Oke, misalnya cukup ini. Bisa dicari. Nah, ketika mau diklik misalnya salah satu, kita akan mencari author lain, misalnya ini. Nah, ini akan langsung diisikan untuk institusinya dan emailnya secara otomatis. Jadi nggak ada apa ya, kita menghindari kayak typo sih. Kita menghindari typo, jadinya kita isikan secara otomatis di sini. Misalnya ini langsung terisikan secara otomatis. Lalu jika misalnya author tersebut belum memiliki akun di kita, misalnya author tersebut belum memiliki akun di kita, ya uh, bisa diketikkan aja secara manual. Ini bisa diketikkan secara manual juga bisa.
dan nanti di sistem dia akan dibuatkan akunnya secara otomatis dan bisa verifikasi dan sudah dikirimkan secara langsung email verifikasi akunnya, jadi tinggal uh, melakukan verifikasi aja seperti itu. Lalu selanjutnya ini udah nggak perlu dijelaskan, mungkin untuk security aja. Watermark file PDF, nah, ini juga saya sudah selesaikan juga. Itu adanya di My Reviews. Ketika kita misalnya menjadi seorang reviewers, maka di sini dan kita sudah melakukan klik agree dari link yang dikirim di email, maka akan tampil di sini. Lalu kita sebagai reviewer bisa misalnya mereview here. Nah, sini ada pertanyaannya, ada formnya. Nah, oh ya, watermark. Watermark itu misalnya di bagian ini dan ini. Jadi kalau watermark yang udah jadinya seperti ini. Jadi atasnya for review by, bawahnya nama reviewer only. For review by nama reviewer only. Kalau kita lihat full papernya seperti ini, sama juga. Lalu bagaimana jika namanya panjang? Di sini saya pakai limit word sih. Saya buat fungsi limit word di mana sini saya batasin wordnya 2, artinya kalau lebih dari 2 kata namanya, first name dan last name-nya, kalau lebih dari 2 kata stringnya, maka ya yang ditampilkan hanya 2 kata aja, 2 kata pertama. Jadinya mungkin kalaupun lewat dari 2 kata juga nggak akan terlalu memanjang sekali gitu, jadi masih terlihat namanya, walaupun nanti ini agak geser ke kanan sekali dan mungkin hilang dari papernya ini, tapi itu nggak masalah banget sih, karena untuk ngesetnya juga agak susah sih, dia masih pakai x, y gitu, masih pakai koordinat, jadi manual. Kalau dibuat dynamic agak susah, misalnya harus enter, dan saya nggak nemu untuk bagaimana cara nge-line break untuk yang method text ini, seperti itu. Untuk watermark juga sudah. Lalu ini database local reviewer, mungkin kita coba lagi, yang kemarin masih ada yang kurang. Ini saya sudah perbaiki, jadi ke my conference dulu, lalu ke database reviewers. Nah, di sini conference manager bisa melakukan manajemen terhadap database reviewernya. Dia bisa menghapus data, bisa mengedit data, karena di sini ada tulisan the field below are editable by double clicking each data cell except email addresses, karena email addresses adalah primary key-nya, jadi saya takutnya malah jadi kacau sih, jadinya ini saya matikan fitur editnya sementara, karena saya nggak tahu juga sih efeknya apa, tapi saya kira lebih baik jangan diedit-edit sih kalau email. Tapi kalau untuk name, institution, dan expertise, saya buat editable. Misalnya untuk mengedit ini cukup klik 2 kali aja pada name-nya misalnya. Ini langsung bisa diedit. Misalnya saya ubah jadi Alfian aja. Ini bisa diklik enter ataupun di focus out aja. Focus out klik apapun
di luar kotak ini. Misalnya kayak saya klik enter aja. Nah, ini udah langsung ke insert juga atau ke update di database-nya. Misalnya kita kita refresh, nah ini udah langsung ke update. Jadi ini kayak real time gitu. Saya buatnya seperti real time aja sih, karena biar biar lebih apa ya, user user friendly saja. Atau misalnya kalau misalnya ini kosong, maka dia akan mengeluarkan empty di sini. Empty. Ini juga sama, juga bisa juga, ini juga sama. Dan saya juga udah tambahkan apa ya, pengamannya sih, security-nya, kayak misalnya nggak bisa dash untuk multiple dash, jadinya keluarnya hanya satu dash aja. Atau misalnya ada special karakter, kita kita prevent juga, jadinya nggak keluar. Yang ke update di database juga nggak akan ke update special karakter ini. Oke, untuk security-nya juga udah. Misalnya delete kita mau mendelete yang paling bawah, tinggal klik pada checkbox di kanan ini aja. Atau kalau mau delete semua bisa klik yang atas. Jadi mungkin saya akan delete satu aja. Ini akan ada konfirmasinya, are you sure want to delete this data? Kalau klik OK, maka ke delete. Misalnya kita refresh, ya benar ke delete kan. Oke, misalnya sekarang saya akan menambahkan data, mau mengimport data lagi dari Excel yang ada. Dan saya tambahkan ini, misalnya datanya memiliki email yang duplikat untuk row 1 dan row 3. Dan juga ini ada separator kayak koma gitu di depannya dan di belakang. Dan ada koma di belakang. Nanti saya akan membuat clean apa, proses cleaningnya dengan cara trim karakter-karakter yang nggak penting di depan dan di belakang setiap fieldnya. Ini saya save dulu. Coba kita import dulu. Format di sini. Nah, kalau misalnya ada email yang sama, dia akan mengeluarkan warning. Jadi warningnya, your preview data consists of duplicate emails. Jadi tombol import pun juga akan di prevent, karena kita nggak mau ini aja sih, kayak datanya jadi kacau juga. Dan sistem pun kayaknya agak susah juga kalau misalnya melakukan merge dari Excel. Kalau lewat codingan agak susah juga, jadi saya buat ini biar nggak bisa diimport aja, saya prevent dari import aja. Nah, kalau misalnya kita hapus sehingga tidak ada duplikasi email, nah, kita akan mengupload lagi, tapi yang form yang tidak ada duplikasinya, maka form akan baik-baik saja dan bisa diimport di sini. Kalau misalnya ada yang kosong, misalnya expertise-nya kemarin kan expertise itu tidak wajib, yang wajib hanya name, email, dan institution, maka itu akan masih tetap bisa diimport. Tapi ada warningnya sih, ada warningnya. Nanti warnanya mungkin bisa warna kuning aja biar nggak terlalu apa ya, terkesannya ini di prevent banget, kayak dilarang. Mending warna kuning untuk warning kali ya. Nah, ini tetap bisa diimport juga. Misalnya kita import. Nah, tadi kan data sebelumnya
kita kembali lagi sebelum kita import. Ini data sebelumnya, ini ada nama saya dan expertise-nya sekian. Oke, komputer, cloud, ini dan ini. Lalu jika ada expertise yang sama, tapi saya tambahkan misalnya jadi berbeda, ada satu expertise lagi, tambahan satu. Ini saya save dulu. Di expertise tambahannya jangan gini deh. Expertise tambahan, nah saya tambahkan kayak gini. Misalnya ada expertise tambahan, nanti akan langsung merge ke ininya, ke data yang sebelumnya. Jadi misal kita import data, kita ambil dulu datanya. Nah ini ya expertise tambahan, nanti akan langsung di append seperti yang direncanakan. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya kita punya ini dan ini expertise-nya. Lalu tadi ada expertise tambahan, maka akan di append ke expertise sebelumnya seperti itu. Ya,